semuanya, kali ini kita akan lanjutkan dengan materi laundry, dimana sebelumnya kita sudah membicarakan tentang check and pick up gas laundry, setelah itu marking gas laundry. Sekarang kita lanjutkan untuk proses pencuciannya, check and wash gas laundry. Hal-hal yang kita bicarakan hari ini adalah step pertama, collection, pengambilan, sorting, pemisahan, cek pocket, pemeriksaan kantong, cek color, periksa warnanya, cek pabrik, periksa pabrik atau bahannya, cek style and design, periksa model dan desainnya, cek stain, periksa noda, selanjutnya pre-wash. Setelah itu hal-hal yang kita bahas untuk memudahkan proses pencucian, to make washing process easier, spot clean, pembersihan noda, hand washing, pencucian dengan tangan, using laundry net bag, menggunakan kantong jaring. Setelah itu after wash, apa yang kita lakukan setelah pencucian, flat or hanger dry, mengeringkan dengan cara menggantung atau membentangkan secara flat, towel drying, mengeringkan dengan mesin, slide through pressing. Pertama, collection. Jika sebelumnya kita sudah melakukan pengambilan ke kamar tamu gas laundry, kemudian diserahkan ke marker untuk dicek dan dimarking atau ditandai, kemudian washer akan melakukan pengambilan ke area marker. Jadi orang washer pick up soil gas laundry from inspection area, where soil laundry has been pre-sorted, marked, and recorded. Mengambil pakaian di mana sudah di pre-sorted oleh markerman, kemudian di record. Selanjutnya washerman atau staff yang in charge di washing akan melakukan sorting, pemisahan kembali. Kemungkinan jika ada hal-hal yang miss dari markerman, makanya washerman akan melakukan sorting kembali. Sort the soil laundry piece by piece, select item to be dry clean and make sure that each garment is not wrongly washed. Jadi pemisahan pemakaian pakaian kotor satu persatu, pilih yang mana harus di dry cleaning dan memastikan garment tidak dicuci dengan cara yang salah. Separate cloth according to color, fabric, and dyeing quality, memisahkan pakaian sesuai dengan warna, bahan dari pakaian, dan warna dari pakaian. Kemungkinan ada warna yang luntur dan lain sebagainya. Separate the cloth into 4 categories: white, light, dark, and delicate. Jadi pemisahan pakaian itu dijadikan 4 kategori: warna putih, warna yang cerah, warna yang gelap, dan delicate. Delicate itu artinya bahan-bahan pakaian yang agak sensitif, seperti bahan pakaian yang tipis atau mudah rusak jika dilakukan pencucian dengan mesin cuci. Selanjutnya cek pocket. Sembari melakukan sorting, washerman juga akan mengecek setiap kantong dari pakaian. Check pocket properly to prevent any object remaining in the pocket to damage the garment when it is in the machine, such as keys, sub object, and especially pen. Nah, di sini kita mengecek kantong itu fungsinya untuk mengecek jika ada barang-barang tajam yang tertinggal di kantong atau benda-benda keras, untuk menghindari kerusakan pada pakaian maupun yang memungkinkan bisa merusak mesin cuci juga karena bahannya keras, benda keras, terutama pulpen ya. Ketika pulpen sudah masuk ke mesin cuci, kemungkinan tintanya akan keluar dari pulpen dan menyebar ke semua pakaian, dan itu akan membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan satu titik tinta saja sudah bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Jadi bagaimana kalau satu load
pakaian itu terkena tinta. Itu akan waste your time. Check color, pemeriksaan warna, pembagian warna seperti tadi yang sudah disampaikan. Kita mencari color loss or dye stain, kita mencari pakaian yang memiliki kemungkinan untuk luntur atau kehilangan warna. Jika ditemukan, kembalikan ke inspection dan lakukan prosedur yang sudah ada. Check carefully color to sort them into dark, light color, and white color for washing to prevent any color loss and dye stain. Pemisahan warna tadi untuk menghindari kelunturan dari warna tersebut. Pabrik, cek pabrik. Periksa bahan atau bahan dari pakaian tamu tersebut. Check carefully the fabric of each garment and sort out silk, wool, leather, rayon, viscose, or 100% polyester, cotton. Spread them into mesin wash or hand wash. Jadi kita pilih sesuai dengan garmennya, apakah itu silk, sutra, wool, kulit, rayon, atau polyester maupun cotton. Ada beberapa bahan yang harus memang dicuci, yang bisa dicuci dengan mesin ataupun harus di hand wash, dicuci dengan manual, dengan tangan. Check style design, check pocket button, zip, elastic band, and decorating ornament of each garment. Decide whether to hand wash or machine wash. Periksa kancing dari kantong, resleting, zip, elastic band, bahan karet yang biasanya ada di celana, dekorasi, dan bahan-bahan dekorasi yang biasa menempel di pakaian yang kemungkinan bisa lepas ketika dicuci. Dan pisahkan dan putuskan bila itu perlu dicuci di mesin ataupun dicuci manual pakai tangan. Check stain. Check laundry piece by piece to inspect for stain. Spread them into light soil, medium soil, and decide whether they need pre-washing or may be put directly into the washing machine. Periksa pakaian satu persatu untuk mencari noda. Pisahkan jika ada pakaian yang kotorannya sangat parah, jadi biar tidak mengotori pakaian yang lain dan harus dicuci terpisah. Atau jika memungkinkan, kalau memang kotorannya tidak begitu berat, bisa dimasukkan langsung ke dalam mesin cuci. Pre-wash, jadi pakaian yang tadi sangat kotor atau kotorannya sangat berat dan perlu special treatment harus di pre-wash. Soak heavily stained garment in water or detergent can easily remove stain. Soak time can be 1 hour to 24 hours depending on the stubbornness of the stain. Jadi perendaman pakaian yang bernoda parah di dalam air yang berisi deterjen bisa memudahkan menghilangkan noda. Waktu perendaman bervariasi dari 1 jam sampai 24 jam tergantung dari kebandelan noda tersebut atau kekerasan noda tersebut. To make washing process easier, atau untuk membuat proses pencucian lebih mudah, brush part of garment such as collar, cup, and stained spot. Do not brush too hard. Jadi dianjurkan untuk menyikat dari garment sebelum dicuci, seperti halnya kerah, pergelangan tangan dari pakaian, atau noda. Itu bisa dihilangkan terlebih dahulu dengan menyikat secara lembut. Selanjutnya spot cleaning jika diperlukan, pembersihan noda. Spot clean require more professional treatment than others. Jadi penghilangan noda ini perlu orang yang khusus untuk melakukannya karena mempunyai skill yang khusus. Dia harus tahu jenis noda, asal noda, bahan dari noda, kemudian chemical yang cocok dipakai untuk menghilangkan noda itu apa. Itu harus dipelajari secara terpisah.
Hand washing, pencucian dengan tangan yang manual. Garment that may easily tear, discolor, or get out of shape should be hand washed. Tadi garment yang dilikit atau yang mudah robek, mudah kelunturan atau kehilangan warna, atau mudah berubah bentuk, harus dicuci manual menggunakan tangan. Kemudian baru mesin wash, pencucian dengan mesin. Pencucian juga dilakukan according to different colors, ya, berbeda warna, jadi harus dicuci terpisah. Pabrik dan desain juga dipisahkan dan menggunakan washing formula yang berbeda. Washing formula itu adalah menyangkut waktu pencucian, washing time-nya, dan extraction time-nya, pemerasan, dan penggunaan chemical atau penggunaan jumlah chemical. Kalau untuk dry cleaning, get the gas laundry to be dry clean close to dry cleaning machine. Jadi yang sudah dipisahkan untuk kategori dry cleaning harus dibawa ke dry cleaning area, dimana proses pencucian washing sama dry cleaning itu akan berbeda. Untuk diketahui, untuk washing itu menggunakan air, perbedaannya. Kalau dry cleaning sama sekali tidak menggunakan air, tetapi menggunakan solvent atau sejenis minyak yang namanya perklorin. Check properly if there is any damage or shining or stain. Periksa benar jika ada kerusakan, mengkilap atau noda. Sama hal yang dilakukan dengan proses di pencucian tadi, prosedurnya akan sama. Semuanya sama. Ini juga cek item is too delicate. Pemisahan warna juga sama untuk di dry cleaning area. Kemudian kita lanjut untuk penggunaan laundry bag atau kantong jaring. Nylon bag are to be used for washing stocking, sock, and small item. Jadi biasanya kantong jaring ini digunakan untuk mencuci stocking, bahan-bahan yang mudah tertarik oleh pakaian lainnya seperti kaos kaki, juga stocking, dan pakaian-pakaian yang kecil supaya tidak hilang atau ada kemungkinan masuk ke lubang mesin. Kemudian kita bahas setelah pencucian, check the cloth one by one. If any item need to be rectified, return to the respective section. Jika setelah mencuci kita keluarkan masih ada kelihatan noda contohnya, jadi kita harus bawa lagi ke area yang ditentukan, seperti penghilangan noda, area penghilangan noda kita bawa ke area tersebut. Flat or hanger drying, mengeringkan dengan menggantung. Hand washed garment are usually dried flat or hang. Jadi bahan-bahan pakaian yang dilikit tadi, yang dicuci secara manual dengan cucian tangan, hand wash, sudah pasti akan dikeringkan dengan cara menggantung ataupun menebarnya saja di atas meja, karena bahan seperti ini tidak boleh dikeringkan memakai mesin dryer atau mesin pengering. Kemudian proses pengeringan, tumble drying. Elastic band may easily be loose during tumble drying. It should be flat or hanger dried. Low and medium temperature are usually used for gas laundry, 65 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. Bahan karet yang elastis atau bisa kendur ataupun bisa melar dalam pengeringan harus digantung untuk dikeringkan. Suhu rendah dan sedang yang biasanya digunakan untuk gas laundry biasanya berkisar di antara 65 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Setelah proses pencucian,
kita akan mulai proses pengeringan, di mana kita harus menyiapkan equipment laundry trolley, masker, dan hand glove. Sebelum mengeringkan, kita cek the drum before loading to ensure there is no subject, karena biasanya setelah pengeringan sesuatu hal yang lain di dalam dryer akan tertinggal barang-barang yang lepas dari kantong, biasanya paku ataupun kancing yang tertinggal di dalam drum dryer. Itu akan bisa merusak pakaian yang akan dikeringkan setelahnya. Read the public instruction and ask the supervisor, should there be any unidentified fabric, do not assume when it is not clear. Jadi baca instruksi dan tanyakan ke supervisor jika ada bahan yang tidak dikenali. Jangan menebak sesuatu yang tidak jelas untuk menghindari kerusakan pakaian dari tamu. Load maximum of 75% from the machine capacity and lower temperature not more than 60 degrees Celsius. Masukkan maksimal 75% dari kapasitas mesin dan suhu terendah tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi mesin dryer tidak boleh diisi terlalu penuh karena proses pengeringannya tidak akan bagus dan sirkulasi udaranya pun akan terhalangi. Before closing the door, ensure there is no linen left or stuck in the door. Pastikan sebelum menutup pintu pengering, pastikan tidak ada pakaian yang tertinggal atau terjepit ketika menutup pintu. High temperature di atas 70 derajat Celcius should not be used for guest laundry. Jadi temperatur tinggi yang di atas 70 tidak boleh digunakan untuk pakaian tamu. Cool air is very important for drying. Udara dingin sangat penting untuk mengeringkan. In 10 minutes, the cooling action can recover the fabric and foam as well as making the garment softer. Jadi minimal 10 menit kita harus mendinginkan pakaian yang sudah dikeringkan tadi dengan suhu panas untuk mengembalikan bentuk dari fabric tersebut dan membuat garment lebih lembut. Setelah proses pengeringan selesai, keluarkan pakaian kering pelan-pelan dari pengering. Pull out dried cloth gently from drying towel. Jangan ditarik secara kencang dan yang memungkinkan untuk pakaian tamu bisa robek tertarik. Put into clean laundry trolley separately. Tempatkan di troli secara terpisah. Dan selanjutnya kita send to ironing section. Kita kirim ke area pressing. Itu untuk sesi hari ini. Selamat belajar dan akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.